Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan trader semuanya di Indonesia. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, I Love Monday, 18 Agustus 2025. Satu hari setelah hari kemerdekaan kita. Biarlah kita merdeka dalam keuangan kita. Itu yang paling penting. Dan mungkin trading adalah salah satu sarana untuk kita bisa merdeka. Tapi untuk bisa merdeka ya kita harus belajar kan trader. Yang paling penting kita harus belajar dan memahami intinya. Setelah itu biarlah kita bisa menjadi merdeka dalam keuangan. Oke rekan trader semuanya, ini gara-gara 17 Agustus kita merdeka semuanya ini. Rekan trader, seperti biasa hari Senin, hari yang sangat sibuk, I Love Monday. Dan di setiap hari Senin, seperti biasa, saya akan mereview kembali apa yang terjadi pada pasar selama satu minggu yang telah kita prediksikan. Videonya telah dikeluarkan di video sebelumnya, harap diperhatikan. Tapi mari kita lihat lagi. Untuk edisi kali ini, segmen pertama, kita bisa lihat bahwa bagaimana prediksi yang telah kami coba lakukan untuk rekan trader semuanya, pergerakan selama satu minggu ke depan, hingga tanggal 22 nanti. Untuk indeks dolar Amerika kami tetap memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang naik, walaupun kami berkesimpulan bahwa semakin pelemahan sangat besar terjadi. Kami memprediksikan hingga 96.978, walaupun sebenarnya terlalu tinggi juga ya, terlalu jauh juga, tapi mungkin sekitaran 97.178 adalah hal yang paling tepat. Dan puncaknya kami memprediksikan di 98,770. Dan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD. Kami memprediksikan bahwa Euro masih punya peluang untuk naik hingga menembus level 1.18026 atau 1.17623 menurut kami ya. Dengan level terendah di seputaran 1.15933. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling dalam wacana kami masih bisa naik. Minimal dia bisa naik di 1.3678 dengan level paling maksimal sekali di 1.36855. Dengan pertimbangan apabila terjadi pelemahan dia bisa turun di level 1.34206. Sedangkan untuk gold secara garis besar kami memprediksikan bahwa gold agak sedikit mengalami pelemahan. Itu prediksi kami rekan trader ya. Estimasi kami gold ini bisa turun hingga 3.289, akan tetapi peluang untuk naik pun juga sangat besar. Dia bisa menembus 3.383. Jadi pada prinsipnya selama satu minggu ke depan ini kami memprediksikan 3.400 sepertinya masih jauh. Dan untuk USD yang Jepang, prediksi kami menyatakan bahwa dia ini agak bisa sedikit mengalami pelemahan. Ya dengan perinciannya pelemahannya itu bisa sampai di level 146.261 dengan apabila masih melemah lagi 145.766 dengan asumsi bahwa apabila terjadi penguatan dia akan mencoba bergerak di seputaran 148.388 atau level tertingginya di 148.795. Itu adalah analisa mingguan yang coba kami tawarkan untuk rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, kita tinggalkan analisa prediksi mingguan kita dan kita akan coba masuk di tema harian kita. Untuk tema hari ini saya akan mengangkat tentang geopolitik, faktor penentu pemulihan emas. Nah ini dia, geopolitik rekan trader. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena kita lihat semenjak hari Jumat kemarin emas bergerak sangat stagnan, kecenderungan naik sangat besar walaupun akhirnya terjadi pelemahan di pasar Amerika, dan ini wajar karena pasar menunggu pertemuan antara Donald Trump dengan Vladimir Putin. Faktor geopolitik sangat mempengaruhi hal tersebut, dan hari ini pun juga akan ada pertemuan antara Donald Trump dengan Zelensky, ditambah dengan mungkin beberapa pemimpin Eropa akan sama-sama bertemu juga rekan trader. Inilah yang menjadi alasan bagaimana emas bereaksi terhadap hal tersebut. Kita bisa lihat rekan trader di platform bagaimana reaksi emas terhadap pertemuan yang akan diadakan, di mana walaupun sempat turun rekan trader di posisi 3.323,
Akan tetapi emas perlahan namun pasti mencoba untuk mencari titik ketinggian harian dan menembus level 3.358.04. Kalau kita lihat secara garis besar tendensi yang terjadi pun juga kemungkinan besar emas ini, gold ini punya peluang untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Minimal dia bisa naik hingga menembus level 3.366 atau di puncak ketinggiannya itu di seputaran 3.369, 3.070 lah, 3.370. Ini sangat bisa kita lihat rekan trader, tergantung dari bagaimana negosiasi-negosiasi yang akan dilakukan oleh Donald Trump dengan Zelensky. Walaupun secara garis besar geopolitik sangat mempengaruhi, tapi kita bisa lihat juga bahwa ini memberikan suatu tekanan yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan yang terjadi di pasar. Kita tahu bahwa geopolitik akan selalu memberikan pengaruh yang sangat signifikan, sehingga pasar akan terus mencari aset-aset safe haven, dan emas adalah tujuan yang paling utama di hal tersebut. Oleh karena itu, kita lihat emas masih punya peluang yang sangat besar untuk naik, dan kemungkinan besar minggu ini adalah minggu-minggu penentuan, dan saya pikir minggu ini minggu yang sangat krusial dan bisa membuat emas naik karena rapat pertemuan FOMC pada Kamis dini hari nanti. Kita tahu bahwa kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada pertemuan bulan September nanti, dan rapat pada Kamis dini hari nanti akan mencoba untuk menegaskan hal tersebut. Oleh karena itu, apabila memang akan ditegaskan pada hari Kamis dini hari nanti, ini artinya memberikan suatu jalan, memberikan suatu arah bahwa dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point yang akan dilakukan pada bulan September nanti, memberikan peluang yang sangat besar emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Emas pada saat ini akan mencoba naik 3.350 dan dia akan mencoba hingga menembus 3.400. Dan saya tetap optimis apabila pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, artinya emas punya peluang besar untuk naik mencapai rekor tertinggi dalam sejarah di seputaran 3.500-an. Oleh karena itu, kita lihat gejolak geopolitik sangat mempengaruhi arah pergerakan emas dalam beberapa hari ke depan. Pemangkasan tingkat suku bunga yang merupakan isu utama terus juga akan digaungkan, dan ini akan menjadi trigger bagaimana emas mencapai level tertinggi terbaru. Oleh karena itu rekan trader, tetap terus kita akan lihat arah pergerakannya, kita akan lihat hasil pertemuan, kita akan lihat data-data ekonomi yang terjadi, karena inilah yang akan melandasi arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, analisa teknikal akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, untuk indeks dolar Amerika di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini agak, ya kita terus terang dia agak stagnan. Tapi kalau saya lihat seperti kayak gini, dia akan mencoba naik ya, dia akan mencoba menembus, minimal dia akan mencoba menembus level 97.890. Kemungkinan memang dia bisa besar naik, tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk jatuh pun juga sangat besar ya rekan trader ya. Kalaupun dia nanti terjadi penguatan, artinya dia akan mencoba naik hingga level tertinggi maksimum di seputaran 98.024. Dia kembali lagi masuk di level 98. Tapi harap diperhatikan bahwa peluang untuk melemah juga akan semakin besar seiring dengan pertemuan yang diadakan nanti malam. Oleh karena itu, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, dengan ketinggian maksimumnya itu berada di seputaran 98.028 dan kerendahan maksimumnya itu di seputaran 97.771. Inilah arah yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD, pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini secara garis besar kalau rekan trader lihat Euro USD dia bergerak sangat signifikan, walaupun di pasar Asia dia naik, sekarang dia agak mengalami sedikit pelemahan. Tapi kalau saya lihat rekan trader ya, saya lihat peluang untuk terjadi penguatan masih tetap besar ya. Oleh karena itu saya bisa lihat bahwa tingkat
penguatan yang paling sempurna bisa saya terjadi hingga level tertingginya itu di seputaran 1.1190, tapi harap diperhatikan juga bahwa pelemahan masih tetap bisa menghantui dan prediksi saya dia akan mencoba melemah hingga level terendah di seputaran 1.16827. Nah, ini dia. 16827 adalah arah pergerakan bisa terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat. Pound sterling hari ini rekan trader secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa pound sterling bergerak sangat signifikan, yang naik turun, tapi kalau menurut analisa yang coba saya lihat buat, kemungkinan kita akan lihat ke depan ya, peluang untuk melemah juga sangat besar. Kita akan lihat pelemahan ini bisa saja terjadi hingga level terendahnya itu di seputaran 1.35245, tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa saja terjadi dan membuat pasangan ini akan mencoba naik kembali lagi hingga menembus level ketinggiannya di seputaran 1.35703. Nah, ini adalah arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Ya. Sedangkan untuk gold, kita lihat gold. Apakah yang akan terjadi pada gold hari ini? Untuk gold rekan trader secara garis besar kita lihat arah pergerakan terjadi pada gold hari ini menguat sangat luar biasa. Gold punya peluang yang sangat kuat untuk bisa naik walaupun di pasar Asia dia agak sedikit mengalami pelemahan. Prediksi saya gold ini bisa menguat hingga level ketinggian maksimum ya, dalam analisa saya dia akan mencoba hingga level 3.370. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level paling tertinggi di seputaran sini ya, 3.379, tapi 3.370 adalah level yang bisa tercapai untuk gold hari ini dengan asumsi bahwa pelemahan bisa membuat dia kembali lagi ke level terendah di seputaran 3.326. Nah, ini dia arah pergerakan terjadi pada gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang pola pergerakan terjadi hari ini, USD Yen Jepang naik turun, tapi menurut saya peluang naik masih sangat besar ya, akan sedikit terjadi koreksi. Analisa saya dia bisa naik hingga level tertinggi maksimum. Ya, menurut saya dia akan coba naik hingga levelnya itu di seputaran 147.730, tapi pelemahan pun juga sangat besar terjadi. Prediksi saya dia bisa melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 146.988. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Untuk kalender ekonomi secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, secara garis besar kalau rekan trader lihat untuk kalender ekonomi hari ini tidak terlalu ada ya, semua mata akan tertuju rekan trader di rapat pertemuan FOMC yang akan terjadi pada Kamis dini hari nanti. Oke rekan trader semuanya, jangan lupa juga rekan trader untuk melihat tulisan-tulisan kami di FX Trade dan Investing. Saya sudah mengirimnya tapi belum disetujui. Nanti palingan nanti sedikit lagi akan disetujui. Jadi harap membaca tulisan-tulisan kami karena di tulisan itu akan selalu ada analisa-analisa yang sangat luar biasa, terutama analisa gold yang coba kami berikan untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai jumpa rekan trader di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.